Dari ratusan ribu jenis spesies hewan yang ada di muka bumi ini, masing-masing memiliki keunikan dan kelebihannya tersendiri. Baik keunikan pada perbedaan ukurannya, jinak atau buasnya, kemampuan bertahan hidupnya, ataupun justru perpaduan dari beberapa hal tadi. Seperti berukuran kecil, ternyata buas dan berbahaya. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 hewan kecil yang buas. Diawali dengan hewan bernama Evarka culicivora. Hewan ini merupakan golongan spesies laba-laba dari Afrika yang diketahui senang memangsa nyamuk pembawa penyakit malaria, yakni Anopheles gambiae, yang sangat tertarik dengan bau keringat di kaus kaki. Umumnya laba-laba ini tinggal di rerumputan tinggi di luar rumah atau di gedung-gedung yang ditinggali manusia. Laba-laba menemukan bahwa bau manusia sangat menarik dan sangat mereka menemukan bau darah. Maka mereka bisa menjadi sangat rakus dan bisa membunuh hingga 20 nyamuk secara terus-menerus. Fiona Cross, peneliti dari University of Canterbury, Inggris, dan Robert Jackson dari International Center of Insect Psychology and Ecology, Kenya, membuktikan bahwa laba-laba lompat tampaklah mengembangkan ketertarikannya terhadap bau kaki manusia untuk membantu mereka menemukan mangsa. Temuan yang dilaporkan pada jurnal Biology Letters pada 21 Februari 2011 ini pun menyatakan bahwa manusia kini bisa merekrut Evarka culicivora, laba-laba lompat Afrika Timur tersebut, dalam memerangi malaria dengan memelihara laba-laba itu tinggal di rumah bersama kaus-kaus kaki bau. Selanjutnya adalah serangga yang bernama Catidid, yang berasal dari genus Schizodactylus atau jangkrik berkaki miring. Sebuah fosil serangga predator dari zaman dinosaurus ini baru-baru ini ditemukan di lapisan kapur yang terletak di wilayah utara Brazil pada Februari 2011 lalu oleh Sam Head, ketua peneliti dari Illinois, Amerika Serikat, saat sedang berburu. Serangga ini adalah serangga karnivora pemakan daging yang berasal dari 100 juta tahun silam. Serangga bertubuh tambun ini diketahui keluar malam hari, menyisir habitat mereka untuk mencari mangsa, bisa bergerak dengan cepat bila diperlukan dan cukup rakus. Meski sejenis dengan jangkrik, namun hewan ini memiliki perbedaan dengan jangkrik yang ada saat ini dengan panjang sekitar 6 cm dari kepala hingga ke bagian belakang tubuhnya, dan ia memiliki postur yang agak aneh. Serangga ini juga memiliki sayap yang tergulung dan kaki yang tajam seperti sepatu salju. Namun jangkrik yang sangat agresif ini tak bisa terbang. Secara umum, jangkrik ini tidak begitu banyak mengalami evolusi atau mengalami periode evolutionary status selama paling tidak 100 juta tahun. Berikutnya adalah laba-laba Bacchera kiplingi yang hidup di Meksiko dan Costa Rica. Di antara lebih dari 40.000 spesies laba-laba yang ada di dunia, laba-laba yang baru ditemukan ini mungkin jenis pertama yang diketahui makan tumbuh-tumbuhan. Laba-laba vegetarian yang besar tubuhnya hanya seukuran kuku orang dewasa itu hanya memangsa ujung daun akasia. Pada bulan Oktober 2009, seorang peneliti bernama Christopher Meehan dari Universitas Villanova, Pennsylvania, Amerika Serikat melaporkan bahwa tak ada satupun buku yang menyatakan bahwa laba-laba merupakan hewan yang juga memakan tumbuh-tumbuhan selain laba-laba yang satu ini. Walaupun sebenarnya laba-laba ini juga masih memangsa larva semut dan nektar untuk santapannya. Dalam memperoleh sumber makanan, ia cukup dibantu peran semut penjaga yang hidupnya juga di pohon akasia. Dan laba-laba ini juga diketahui senang membangun sarangnya di pangkal daun akasia tua yang jarang sekali dilalui semut. Berikutnya adalah lalat tsetse. Lalat ini merupakan lalat penggigit besar dari Afrika yang memakan darah hewan vertebrata atau bertulang belakang. Hewan ini diketahui dapat menyebabkan penyakit tidur baik pada manusia maupun hewan ternak yang disebabkan oleh trypanosoma, yaitu suatu protozoa yang ditularkan oleh lalat tsetse. Gejala penyakit tidur ini dimulai dengan demam dan sakit kepala, lalu membengkak di bagian belakang leher. Setelah itu, korban mungkin mengalami tidur siang hari dan insomnia. Penyakit ini merupakan parasit pada manusia dan hewan yang bahkan bisa mengakibatkan kematian sesudahnya.
Hewan kecil yang tak kalah buas lainnya adalah tarantula hawk. Tarantula hawk adalah salah satu serangga endemik dari negara bagian New Mexico. Sesuai dengan namanya, serangga yang memiliki bentuk kaki panjang seperti tarantula ini berburu tarantula sebagai makanan larva mereka. Sengatan mereka dinilai sebagai salah satu yang paling menyakitkan di dunia, walaupun tidak lebih menyakitkan seperti sengatan semut peluru. Salah seorang peneliti menggambarkan, sengatan serangga yang juga memiliki sayap dan antena ini merupakan penyebab langsung rasa sakit yang sangat menyiksa dan bisa membuat seseorang tak mampu melakukan apapun, mungkin kecuali menjerit. Kumbang penggali menjadi hewan kecil yang buas berikutnya, yaitu seekor serangga yang biasanya tinggal di dalam bangkai tikus. Umumnya, induk kumbang penggali akan bertelur dengan jumlah lebih banyak dari yang jumlah makanan yang ada pada bangkai tikus. Meski jumlah anak lebih besar dari jumlah sumber makanan, namun sebagai induk, ia tetap berusaha untuk mencukupkan makanan anak-anaknya. Namun ketika jumlah makanan akhirnya benar-benar habis dan tak lagi dapat diberikan pada anaknya, maka anak terakhirlah yang kemudian menjadi korban. Mirisnya bukan hanya tidak mendapat jatah makanan, akan tetapi si anak terakhir juga akan dimakan hidup-hidup oleh sang induk. Dan hewan kecil yang buas yang terakhir adalah semut zombie yang berasal dari wilayah Amazon. Kebuasan semut ini diketahui telah disebabkan oleh lalat parasit, yaitu lalat porit yang mempunyai strategi yang sangat ganjil dalam bereproduksi di daerah selatan Amerika. Lalat-lalat itu akan terbang di sekitar semut merah dan menginjeksikan telurnya ke dalam tubuh semut, sehingga telur tersebut akan terus berkembang menjadi larva. Kemudian larva-larva tersebut akan berimigrasi ke bagian kepala semut selama beberapa minggu, menghisap otak semut hingga si semut menjadi zombie. Setelah larva lalat mengambil alih kendali penuh atas tubuh semut, maka sang larva memaksa semut bergerak menjauhi koloninya agar terhindar dari serangan semut merah lainnya. Seperti jenis lalat yang lainnya, larva lalat dalam kepala semut juga mengalami metamorfosis sempurna. Larva akan mulai merajut benang dan menjadi kepompong. Dan dalam beberapa hari, kepompong akan berubah sempurna menjadi lalat muda. Hingga akhirnya lalat muda itu akan memecahkan kepala semut dan memisahkan kepala semut itu dengan badannya. Lalu kemudian lalat itu pun terbang keluar dari tubuh semut itu untuk mencari makan. Pemirsa, itulah ketujuh hewan kecil yang buas versi On The Spot.